Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GK Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, pada suatu hari ada seorang pemuda sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia mendengar teriakan minta tolong dari kejauhan. Dia mencari di mana sumber teriakan minta tolong itu, saudara sekalian. Dan ketika dia sampai di lokasi, dia melihat ada seorang pemuda yang sedang berjuang untuk keluar dari lumpur hisap. Semakin pemuda itu bergerak, semakin pemuda terperosok ke dalam lumpur. Pemuda yang pertama tadi hendak menolong sekuat tenaga pemuda yang terjebak dalam lumpur itu. Dengan segala daya dia upayakan untuk menyelamatkan pemuda yang terjebak dalam lumpur itu. Dan akhirnya dia berhasil menolong pemuda itu, saudara sekalian. Dan pemuda yang pertama ini memapah pemuda yang terperosok dalam lumpur itu kembali ke rumahnya dengan selamat. Ternyata rumah si pemuda kedua sangat besar, sangat bagus, megah dan mewah. Rumah seorang bangsawan. Ayah pemuda ini sangat berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepada anaknya. Nah, sejak kejadian ini, saudara sekalian, dua pemuda ini menjalin persahabatan yang sangat akrab. Pemuda pertama adalah seorang yang miskin, sedangkan pemuda yang kedua adalah bangsawan yang kaya raya. Si pemuda yang miskin ini punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter, tapi dia tidak mempunyai biaya untuk kuliah. Dan sebagai tanda terima kasih karena sudah diselamatkan anaknya itu, saudara sekalian, maka sang ayah dari pemuda yang kedua itu memberikan beasiswa bagi pemuda yang pertama. Akhirnya pemuda yang pertama itu mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Tahukah saudara sekalian siapakah nama pemuda pertama yang menjadi dokter itu? Dia adalah Alexander Fleming yang kemudian menemukan obat penisilin. Si pemuda bangsawan masuk dinas militer dan dalam suatu tugas di medan perang ia terluka yang sangat parah sehingga menyebabkan demam yang sangat tinggi karena mengalami infeksi. Pada waktu itu, saudara sekalian, belum ada obat untuk infeksi yang seperti itu. Para dokter mendengar adanya obat yang bernama obat penisilin penemuan Dr. Fleming dan mereka meminta obat itu untuk disuntikan kepada pemuda bangsawan itu untuk proses penyembuhannya. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Berangsur-angsur demam akibat infeksi itu reda dan si pemuda itu akhirnya sembuh. Tahukah saudara sekalian siapa nama pemuda yang terluka itu? Dia adalah Winston Churchill yang nantinya menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal dalam melawan Jerman di Perang Dunia Kedua. Saudara sekalian, di dalam kisah ini kita dapat melihat hukum tabur dan tuai, menabur dan menuai. Rasul Paulus dengan tegas dalam surat Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan bahwa apa yang kita tabur itu jugalah yang akan kita tuai. Bukankah seringkali dalam hidup ini, saudara sekalian, kita melihat dan merasakan bahwa reaksi, tanggapan, atau tindakan orang lain kepada kita seringkali sangat ditentukan oleh sikap yang terlebih dahulu kita perlihatkan kepada mereka, kepada orang lain. Siapa menabur angin akan menuai badai. Tapi siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kasih dan penghormatan dari sesamanya. Begitu kata orang bijak. Sebab itu, saudara sekalian, penting bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk memperhatikan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 pernah berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka." Ini adalah sebuah panggilan kepada kita agar kita menabur hal yang baik bagi kehidupan bersama. Ambil prakarsa untuk menciptakan yang baik bagi kehidupan bersama. Nah, saudara sekalian, bagaimana wujudnya? Jika saudara dan saya, jika kita ingin punya banyak sahabat, bangunlah relasi yang bersahabat dengan orang lain. Jika kita ingin dipercaya orang lain, bersikaplah sebagai orang yang layak untuk dipercaya. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Daftar ini dapat saudara dan saya tambahkan sendiri. Tapi jangan lupa kalimat kuncinya, yaitu lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita. Sekalian, selanjutnya ada satu hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ketika menabur kasih dan kebaikan kepada orang lain, semua itu harus dilandasi oleh motivasi yang benar. Semua itu harus dilakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Selamat menabur kasih dan kebaikan kepada orang lain. Dan saudara sekalian, di dalam masa pandemi COVID ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri kita dan menjaga kesehatan orang lain yang ada sekitar kita.
Tuhan memberkati saudara. Amin.